sebagai CEO Zahir kan pasti udah merasakan pahitnya perbisnisan startup lah ya. Semua dari yang pahit-pahit banget sampai yang manis-manis banget tuh. Yoi. Kamera roll and action. Zahir Online. Siang Mas Muhammad. Siang Mas Indra. Dan semua teman-teman yang nonton di sini. Oh iya, siap. Sebelumnya boleh dong perkenalan dulu buat audiens kita yang baru mungkin yang belum nonton gitu. Dari nama saya Muhammad Ismail. Saya sekarang jadi CEO di PT Zahir International. Oke. Sebelumnya pengalaman saya banyak di business development. Passion saya lebih banyak memang di teknologi, marketing, sales, and business development. Itu emang yang saya cinta banget. Di Zahir sekarang mungkin hampir 15 tahun. Di awal-awal saya banyak involved di development juga. Jadi ngerti bagaimana proses development, product testing, sampai ke bagaimana melakukan marketing, sales, business development, sampai ke sekarang ke customer experience, dan terakhir karena bisnisnya Zahir juga shift ke software as a service, jadi saya juga lebih banyak belajar ke cloud computing, AI, machine learning. Backgroundnya tuh dulu sekolah di mana, universitas apa gitu? Oke. Saya kuliah waktu itu di BINUS, kebetulan S1-nya ngambil dual degree. Dan pas banget sama apa yang sekarang kita kerjain di Zahir. Pertama ngambil di jurusan accounting sama information system. Dulu manajemen informatika. Jadi belajar IT dan belajar accounting bersama selama 4,5 tahun di BINUS. Setelah itu 2009 saya ngambil S2 di BINUS lagi di Business Management. Lalu 2015 saya mulai ngambil S3. Jadi sekarang ya insya Allah mudah-mudahan sekarang seharusnya masih menjadi mahasiswa S3 di BINUS di RM. Itu sebelum dari Zahir ada pengalaman kerja lain nggak? Sebelum di Zahir sebenarnya di 2 tahun terakhir saya kuliah sebenarnya saya udah mulai coba ngejalanin bisnis sendiri macem-macem, tapi waktu itu core-nya sih lebih banyak ke desain grafis, udah mulai web pelan-pelan sih waktu itu di 2 tahun terakhir. Tahun berapa? Ya. Itu sekitar 2003-2004. Jadi 2003-2004 itu udah mulai ngerjain semua yang terkait sama promotion, terus juga mulai belajar web waktu itu di 2003-2004, mulai belajar HTML, belajar bikin website itu di tahun itu. Nggak lama kemudian habis itu ke Zahir ya berarti? Setelah itu lanjutin di Zahir, mengabdi di Zahir sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi kita di sini ada beberapa topik nih, karena sebagai CEO Zahir kan pasti udah merasakan pahitnya perbisnisan startup lah ya. Semua dari yang pahit-pahit banget sampai yang manis-manis banget tuh. Yoi. Oke, kita mungkin langsung aja kita mulai ke part pertama nih. Apa sih yang harus kita lakukan kalau cash flow perusahaan tuh nggak sehat? Soalnya gini, konteksnya dulu deh. Konteksnya adalah kita tahu nih semua bisnis tuh kelihatannya menyenangkan, ya kan? Bagi orang-orang yang di luar sana yang lihat orang jadi pengusaha tuh, enak ya jadi pengusaha. Tapi kan kenyataannya nggak seindah itu. Betul. Kelihatannya comfort zone, tapi sebenarnya most of the time atau sepaling banyak itu justru di situasi dan kondisi yang beresiko. Terutama kalau kita ngomongin cash flow. Nah, banyak banget perusahaan di luar sana yang ya lagi struggling soal cash flow. Pertanyaannya, apa sih yang harus dilakukan sama pengusaha ketika memang dia lagi menghadapi situasi cash flow-nya nggak bagus? Oke. Selama 15 tahun di Zahir, alhamdulillah saya berkesempatan untuk membantu ribuan perusahaan dengan berbagai macam background, skala, dan industri. Cash flow selalu menjadi hal yang seksi untuk selalu dibahas karena sejujurnya adalah cash flow adalah urat nadi perusahaan dan itu yang akan bikin CEO-nya pusing atau enggak ya, vital atau enggak. Jadi kalau misalnya kelihatan CEO-nya happy-happy aja, kita bisa pastikan cash flow-nya oke gitu. Tapi kalau CEO-nya udah kelihatannya suntuk gitu, kemungkinan cash flow-nya bermasalah. Curhat. Oke, itu benar banget kalau misalnya tadi Indra cerita bahwa
kadang-kadang bisnis kan kelihatan kayaknya keren, oke, kan semua orang kepengen lah jadi pengusaha karena bayangannya kalau jadi pengusaha duitnya banyak. Bayangannya kalau jadi pengusaha terus waktunya oke, cash flow-nya lancar. Padahal menurut saya kenyataannya tidak seindah itu gitu. Walaupun itu bisa saja tercapai, tapi tidak semudah itu untuk mencapai titik impian yang kebanyakan orang bayangin gitu. Cash flow di awal-awal bisnis misalnya, ketika startup company, ketika mereka mulai, biasanya proses waktu bangun bisnis pasti akan melakukan banyak investasi. Kan ambisinya luar biasa gitu ya. Semua orang waktu mulai bisnis tuh kayaknya semua mau dilakuin. Mau beli aset, mau investasi, akuisisi customer gede-gedean, mau iklan, mau karyawannya seragamnya bagus, mau kantornya keren, itu macam-macam tuh kebutuhannya ketika mereka mulai. Nah, kebanyakan pengusaha seringkali lupa memanage cash flow karena dia pikir bisnis itu akan running ketika kantornya keren, ketika staffnya seragamnya oke, ketika dia handphonenya iPhone, mobilnya keren gitu. Itu padahal kenyataannya nggak kayak gitu. Kenapa kayak gitu? Karena kebanyakan pengusaha biasanya nggak punya planning. Duitnya mereka nggak pikirin nih, ini 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, 1 tahun ke depan itu akan seperti apa. Waktu mulai usaha perlu diingat bahwa 3 tahun sampai 5 tahun pertama itu proses kritikal banget. Pengalaman yang saya lewatin begitu. Jadi 3 sampai 5 tahun pertama itu proses atau masa-masa yang buat saya kritikal. Artinya di masa-masa itu memang masa-masa di mana cash flow biasanya bermasalah, susah. Terus di 3 sampai 5 tahun pertama biasanya bisnis itu sedang mencari bentuknya. Bentuknya macam-macam lah, kalau zaman sekarang kita bilangnya bisnis model, bagaimana mencari customer yang tepat, bagaimana membuat produk dan layanan yang benar-benar fit sama market, terus bagaimana membangun organisasi, karena orang suka biasanya mikir, oh bangun bisnis tuh yang penting gue punya produk, terus jualan, laku, selesai gitu. Padahal nggak kayak gitu, bisnis tuh kompleks, harus mikirin gimana caranya ngelola SDM, harus mikirin juga bagaimana caranya ngelola marketing, harus ngerti bagaimana caranya ngelola keuangan. Jadi ada begitu banyak hal yang harus dipikirin sama si business owner, begitu banyak hal yang harus jadi pertimbangan si business owner, sehingga kadang-kadang karena mereka nggak punya planning atau cash flow projection selama paling nggak 1 tahun ke depan, biasanya kacau. Jadi PR pertama kalau misalnya mulai bisnis, paling nggak harus ngerti cash flow projection saya selama 1 tahun ke depan kira-kira akan kayak gimana gitu. Yang simpel-simpel aja, nggak usah bikin yang ribet-ribet, tapi paling nggak ada bahwa 1 tahun ke depan kira-kira cost apa aja nih yang bakalan ada di bisnis saya. Mulai gaji, kira-kira setahun saya butuh bayar berapa sih gitu. Terus kalau ada pengembangan atau akuisisi customer itu butuh berapa, sewa kantor berapa, dan biaya-biaya lain gitu untuk bangun bisnis. Itu untuk 1 tahun paling nggak harus ada. Kalau kita sudah punya cash flow projection, di situ akan melatih si business owner-nya atau si CEO-nya untuk disiplin. Kalau mau spending, perlu dipikirin gitu. Gua punya duit sekian, terus keluarin duit untuk apa yang paling penting? Kira-kira duitnya masih cukup nggak untuk kita bertahan selama 1 tahun ke depan? Ingat-ingat nih, waktu mulai bisnis, kita harus bertahan selama 3 sampai 5 tahun ke depan supaya bisnis kita masih jalan. Karena itu proses awal untuk mencari untung lah. Kalau di Zahir sendiri itu pernah nggak sih ngalamin hal yang Oh iya, di awal-awal Zahir mulai itu adalah makanan hari-hari gitu untuk ngurusin cash flow gitu ya, ngurusin duit segala macam, walaupun kadang-kadang orang ngeliat kita wah happy banget gitu. Lalu gimana sih waktu itu strategi kita untuk ngelola cash flow yang setengah mati gitu kan, gimana nanti deg-degan duit bakalan ada nggak ya, cukup nggak ya untuk kita terus bisa bertahan sampai Zahir jadi besar gitu. Itu deg-degan banget ya. Selalu. Saya paling gampang gini, tanya hampir semua business owner selalu kalau udah mau deket-deket tanggal gajian pasti deg-degan. Bener kan, Ra? Tanggal THR apa lagi? Itu sama curhat gitu ya. Udah tanggal gajian terus tanggal THR gitu. Iya, itu paling menderita ownernya. Iya, paling menderita ownernya gitu kan. Common lah, itu umum lah, semua pengusaha saya rasa pasti menghadapi hal yang sama. Cuman masa-masa sulit itu yang sebenarnya sedang melatih kita sebagai business owner, sebagai CEO, sebagai orang-orang yang ngejalanin bisnis, gimana caranya kita benar-benar bisa ngerti prioritas apa yang paling penting di bisnis kita. Kalau mau bisnis kita tumbuh,
secara teori semuanya bisa kita kerjain. Kalau baca semua nih buku-buku manajemen, kayaknya semua kondisinya ideal. Padahal kenyataannya waktu kita jalanin bisnis nggak pernah ideal. Saya berani jamin itu 99,9% bahwa ngejalanin bisnis tidak pernah seideal apa yang kata ada di buku. Nggak pernah. Jadi, wah kalau mau bisnis keren, timnya harus oke, terus kantornya oke, punya budget yang cukup, punya cash flow cukup untuk iklan, punya riset, tim riset yang bagus, punya produk yang selalu oke gitu. Dan kenyataannya setiap perusahaan pasti punya keterbatasan resource, pasti itu. Sehingga keterbatasan resource itu akan memaksa kita untuk punya prioritas. Dengan uang saya yang terbatas ini, saya harus invest di mana? Apakah di orang, apakah di akuisisi pelanggan, iklan, atau sewa kantor, atau pengembangan produk, atau yang lain. Itu yang perlu dipikirin. Nah, Zahir di awal-awal kita ngerti bahwa oke, kita produk sudah punya, kita sudah inilah yakin loh karena sudah di beberapa customer awal kita itu memberikan feedback yang luar biasa bagus gitu. Oke, ini produk oke. Lalu PR kita ada di mana? Kita butuh lebih banyak orang tahu bahwa di saat itu ya bahwa ini ada karya anak bangsa, ada software accounting buatan anak Indonesia yang harganya terjangkau dan fit banget untuk kondisi bisnis di Indonesia. Lalu apa yang kita lakukan? Apakah kita beli kantor? Enggak sama sekali. Kita di awal-awal ya udah kantornya seadanya. Apa tuh kayak gimana kecil. bentukannya? Oh, kalau waktu itu saya ingat di awal-awal itu mungkin orangnya kurang dari 10 pasti ya, 10. Iya, terus iya. belanja Startup lah ya. startup lah ya. Terus di awal 2005 tuh mungkin masih sekitar 15-20 orang. Dan kondisi kantor yang apa adanya. Datang ke customer itu tim kita sejujurnya ya udah adanya naik motor gitu, nggak Laptop juga seadanya. laptop juga seadanya. Jadi kita tidak memulai dengan sesuatu yang fancy. So it was a humble beginning lah gitu. Mulainya sederhana. Cuman kita tahu yang paling penting apa? Kita punya produk bagus, kita yakin sama produk. Lalu PR kita adalah bagaimana membuat begitu banyak orang yang punya problem bisa kita bantu dengan produk yang kita punya. Artinya apa? Oke, kita harus iklan. Kita harus coba berbagai macam effort supaya kita bisa sampai ke pelanggan dengan biaya yang paling murah. Ada banyak hal yang kita lakukan waktu itu. Kita coba iklan, kita coba bikin event, kita coba bikin brosur, kita coba door to door. Dari semua itu kita analisa mana sih yang paling efisien, mana yang paling bisa membantu kita memperkenalkan Zahir ke pelanggan dengan biaya yang murah. Dari situ ya alhamdulillah karena produknya oke, servisnya oke, ternyata customer yang kita dapat bisa memberi referensi ke pelanggan-pelanggan yang lain dan begitu seterusnya sehingga kayak ini ya apa istilah word of mouth. Iya, word of mouth, referral dari pelanggan itu luar biasa sehingga di situ kita ngelihat pertumbuhan salesnya itu mulai eksponensial. Dan investasi kita untuk melakukan iklan, advertising itu tidak setinggi salesnya sehingga itu lumayan kan selisihnya. Dari situ kita bisa nyelamatin cash flow. Setiap pengusaha berpikir bahwa ini produk yang dia punya, layanan yang mereka bawa ke market itu sesuatu yang luar biasa banget. Padahal ketika mereka coba pasarin, sebenarnya market nggak butuh. Zahir Online.